Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita seru tentang seekor kancil yang terkenal cerdik. Yuk kita mulai. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kancil yang riang. Badannya mungil, tapi kepandaiannya luar biasa. Semua hewan di hutan mengenalnya. Ada yang suka, ada juga yang sering kesal dengan kecerdikannya. Hari ini cuacanya cerah sekali. Aku harus mencari makanan, tapi juga harus berhati-hati. Banyak hewan besar di hutan ini, kata si kancil. Pada suatu hari, kancil ingin menyeberangi sungai, tapi sungai itu penuh dengan buaya yang lapar. Bagaimana caranya aku bisa menyeberang tanpa dimakan buaya? Kata kancil. Hei kancil, mau kemana? Sungai ini milik kami, kata salah satu buaya. Wah, kebetulan. Aku diutus Raja Hutan untuk menyeberang sungai. Nanti kalian akan mendapat hadiah besar jika membantuku, seru si kancil. Hadiah? Wah, baiklah, aku akan membantumu menyeberangi sungai. Kancil lalu melompat ke atas punggung buaya. Mereka lalu menyeberangi sungai itu. Maaf ya buaya, aku hanya mengelabuimu. Hehe, kata si kancil tertawa. Kancil pun segera pergi dan meninggalkan buaya yang marah karena dibohongi. Di sisi lain hutan, ada kebun timun yang subur. Petani sering jengkel karena timunnya berkurang setiap malam. Yah, benar teman-teman. Kancil lah pelakunya. Kancil makan sangat banyak hari ini dan dia sulit bergerak karena kekenyangan. Melihat ada yang mencuri di kebunnya, petani langsung menghampiri dan memarahi kancil. Kancil langsung panik dan ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri karena perutnya sedang kekenyangan. Ampun, maafkan aku karena telah mencuri timun di kebunmu. Isak kancil meminta ampun. Mendengar itu, Pak Petani kasihan dengan kancil. Dia berkata, makhluk hidup tidak boleh mencuri. Jadilah teladan bagi sesama makhluk. Kancil mengangguk. Setelah itu, Pak Petani dan kancil duduk bersama, lalu mendengarkan kisah kancil waktu mengakali buaya. Pak Petani tertawa mendengarnya, lalu memberikan beberapa nasihat untuk kancil. Setelah itu, kancil pun berpamitan dan pergi meninggalkan kebun timun. Di senja hari, kancil sedang istirahat di dalam goa. Aduh, aku cepat merasa lelah. Mungkin karena kebanyakan makan. Lebih baik aku istirahat dulu di sini, kata kancil. Tiba-tiba, ada suara minta tolong. Ternyata itu adalah teriakan kelinci yang sedang dikejar harimau. Kancil lalu mengingat nasihat Pak Petani untuk menolong yang lemah. Aha, aku ada rencana, seru si kancil. Kancil lalu berteriak di dalam goa dan memberatkan suaranya, sehingga suaranya menjadi seperti suara raksasa besar yang menggema. Mendengar itu, harimau langsung takut dan meminta maaf. Dia berjanji tidak akan menindas hewan yang lemah dan akan menjadi sahabat bagi semua makhluk hidup. Dan semenjak saat itu, kancil, harimau, dan kelinci menjadi sahabat dekat. Sejak hari itu, kancil lebih bijaksana. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga menolong teman-temannya. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kecerdikan harus dipakai untuk kebaikan, bukan hanya untuk kesenangan sendiri. Jadilah anak yang cerdik, baik hati, dan tidak serakah. Sampai jumpa di cerita kancil berikutnya.